Selanjutnya kita simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com dalam Hot News. Informasi yang pertama datang dari, sudah dapat dilihat ya dalam sidang kabinet Senin, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan kepala lembaga menggunakan maung kendaraan buatan Pindad sebagai mobil dinas resmi. Seruan Prabowo agar pejabat negara mengganti mobil dinasnya mengingatkan pada teladan lama dari Menteri Keuangan era Orde Baru, Mar'i Muhammad. Sejarah mencatat sosok yang dijuluki Mr. Clean itu secara sukarela memilih menggunakan mobil pribadi yang sudah tua ketimbang mobil dinas pemerintah. Bahkan keputusan itu pernah membuatnya tidak bisa masuk istana negara karena dikira bukan pejabat. Cerita tersebut terjadi pada 1996 saat itu Mar'i dijadwalkan menerima bintang Mahaputra dari Presiden Soeharto. Jika biasanya tamu sekelas menteri datang dengan mobil mewah dan supir, tapi Mar'i justru memilih datang bersama dengan istrinya menggunakan Kijang tua keluaran 1980. Mobil itu milik pribadinya, bukan mobil dinas. Setiba di gerbang Istana Negara, mobilnya dihentikan oleh petugas keamanan yang tidak menyadari bahwa penumpangnya adalah Menteri Keuangan. Penjaga mengira pasangan itu hanyalah tamu biasa karena kendaraan mereka tampak tua. Namun setelah Mar'i menunjukkan identitas dan menjelaskan maksud kedatangannya, para petugas buru-buru meminta maaf dan mempersilahkannya masuk. Dalam autobiografi berjudul Mr. Clean, Mar'i Muhammad pada 2025, tindakan itu bukan kebetulan. Mar'i memang berpegang pada prinsip mobil dinas hanya untuk urusan dinas, bukan untuk keperluan pribadi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengumumkan penurunan 20% harga eceran tertinggi atau HET pupuk berlaku mulai hari Rabu 22 Oktober 2025 di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya pupuk kimia, harga pupuk organik pun ikut turun. Amran menjelaskan kebijakan ini sejalan dengan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani, serta bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Amran memastikan penurunan HET pupuk dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional. Dia menambahkan Presiden Prabowo memerintahkan agar pupuk harus sampai ke petani dengan harga terjangkau tanpa ada keterlambatan maupun kebocoran. Dan berikut ini adalah jenis pupuk yang mengalami penurunan harga mulai hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memperberat hukuman bagi importir ilegal. Langkah ini dalam rangka memberantas barang-barang ilegal. Menurut Purbaya, kebijakan ini lantaran sistem penindakan pelaku barang impor ilegal selama ini sebatas hukuman penjara, tanpa adanya pemulihan terhadap penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas ilegal. Oleh sebab itu, ia memastikan ke depan penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda. Di sisi lain, Purbaya juga menekankan selain pengenaan denda importir barang ilegal, khususnya barang-barang seperti balpres, akan masuk dalam daftar hitam alias blacklist dari daftar importir. Purbaya pun merespon dampak pelanggaran impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres terhadap bisnis di Pasar Senen. Lokasi tersebut merupakan pusat thrifting di Jakarta yang dikenal sebagai tempat jual beli pakaian bekas impor. Purbaya menilai bisnis di Pasar Senen tidak akan tutup meski impor balpres pakaian bekas dilarang. Menurutnya pakaian bekas tersebut akan digantikan oleh produk-produk buatan dalam negeri. Kemudian berita terpopuler dari mancanegara, mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy meninggalkan rumahnya bersama istrinya Carla Bruni Sarkozy pada hari penahanannya di penjara Santé untuk memulai hukuman penjara 5 tahun atas konspirasi kriminal upaya penggalangan dana kampanye di Libya, Paris, Prancis. Sarkozy meninggalkan rumahnya sambil bergandengan tangan dengan istrinya Carla Bruni yang merupakan model ternama. Sarkozy juga tampak menyapa para pendukungnya. Sarkozy kemudian menuju penjara La Santé di Paris, tempatnya akan ditahan dengan kendaraan yang dikawal oleh polisi Prancis. Di sana dia ditempatkan di sel isolasi
Nicolas Sarkozy memimpin Prancis dari 2007 hingga 2012. Tokoh konservatif itu menjadi presiden pertama di Prancis yang dipenjara sejak Perang Dunia Kedua. Hukuman Sarkozy mengakhiri perjuangan hukum selama bertahun-tahun atas tuduhan bahwa kampanyenya pada tahun 2007 telah mengambil jutaan uang tunai dari pimpinan Libya Muammar Gaddafi yang kemudian digulingkan dan dibunuh dalam pemberontakan musim semi Arab. Meskipun Sarkozy dikatakan bersalah karena berkonspirasi dengan para pembantu dekatnya untuk mengatur skema tersebut, ia dibebaskan dari tuduhan menerima atau menggunakan dana tersebut secara pribadi.